Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kota Semarang diguyur hujan deras Selasa lalu. Talut proyek perumahan di Kelurahan Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik longsor. Upah mereka belum dibayar. Puluhan pekerja menyegel sebuah proyek pabrik yang belum rampung di Brebes. Merasa dipersulit dengan mekanisme baru pembatasan penjualan LPG subsidi tabung kilogram. Pengusaha pangkalan LPG datangi Dinas Perdagangan Solo. Puluhan pekerja menyegel sebuah proyek pabrik di Brebes. Mereka menyegel proyek pabrik lantaran biaya pengurukan dan pemagaran keliling proyek pabrik belum dibayar lunas. Sejumlah pekerja pabrik CVDNC profesional menyegel proyek pembangunan pabrik PT WY Bangun Indonesia yang terletak di Desa Kemurang Wetan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. Penyegelan pada Rabu pagi ini saat proses pembangunan masih berlangsung. Hal ini dilakukan karena PT WBI belum membayar lunas pembayaran kepada pekerja dari CVDNC profesional terkait pengurukan dan pembuatan pagar keliling di lahan seluas 15 hektar. Selama 3 bulan PT WBI belum membayar karena belum menerima dana pencairan dari PT GI sebagai pemilik dari proyek pembangunan pabrik. Saya pengen menuntut hak saya karena tidak sesuai dengan perjanjian di SPK tersebut. Sudah membayar berapa ini dari pihak? Dari pihak WBI lewat Darman ke saya udah bayar sekitar 80%. 80%. Dan sisa penagihan itu tinggal 20% dan plus adendum. Berapa itu? Totalnya jadi 2,9 M. Total biaya yang baru dibayar baru 80%. Sisanya tinggal 20% atau sekitar 2,9 miliar rupiah yang belum lunas. Diketahui kawasan industri terpadu tingkat nasional awalnya diarahkan ke Brebes, namun akhirnya dipindahkan ke Batang karena lokasinya lebih dekat dengan Semarang yang memiliki bandara dan pelabuhan besar. Meski begitu, pembangunan pabrik di Brebes tetap ada. Mereka adalah investor asing dari Korea dan Thailand. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Sejumlah pangkalan gas LPG 3 kg di Kota Solo mendatangi kantor Dinas Perdagangan Solo Selasa siang. Mereka mengeluhkan aturan wajib daftar pembelian gas LPG 3 kg dengan KTP. Kebijakan pemerintah yang menerapkan aturan baru dalam pembelian gas LPG tabung 3 kg bersubsidi alias gas melon membuat pusing sejumlah pemilik pangkalan LPG di Kota Solo. Bagaimana tidak, aturan pembatasan pembelian LPG tabung 3 kg bersubsidi ini menambah pekerjaan bagi para pemilik pangkalan. Sebab kini mereka harus membuat laporan atau memasukkan data pembeli tiap harinya, termasuk persyaratan 1 tabung gas untuk 1 KTP yang sampai saat ini masih menjadi persoalan di masyarakat. Pemilik pangkalan gas LPG di Solo berharap Dinas Perdagangan Solo dapat menjembatani pangkalan gas dengan Pertamina dan Hiswana Migas untuk mencarikan jalan keluar mengenai aturan baru yang kerap memunculkan masalah baru di lapangan. Satu sisi pangkalan sebenarnya kalau kita berdasarkan regulasi itu tidak ada. Cuman dalam pelaksanaannya itu jadi ribet. Ribetnya begini, kita kan beli dari agen. Jadi belinya itu beli putus, Mbak. Sebenarnya kan sudah selesai harusnya. Itu kalau kita mengacu kepada pada umumnya namanya beli putus. Tapi kita ini kan diberikan beban. Bebannya itu satu membuat laporan, terus pakai KTP ya. Ya kalau punya handphone, kalau nggak punya handphone Android kan harus beli. Berarti kan modal juga. Hal senada juga diungkapkan pemilik pangkalan lainnya. Aturan baru pembelian gas melon bersubsidi menggunakan aplikasi sekaligus juga laporan tertulis sangat merepotkan dan tidak praktis. Pertama, masih ada kesulitan untuk minta KTP daripada pembeli.
masalah logbook yang lewat aplikasi itu harus membuat lagi logbook secara manual tertulis. Padahal sama antara logbook yang pakai aplikasi dengan logbook manual itu sama. Nah, intinya keberatan di logbook yang manual. Kan berarti double buat logbook. Dalam aturan baru pembatasan penjualan LPG bersubsidi, pembelian LPG tabung 3 kg wajib menyertakan KTP. Kebijakan ini diberlakukan karena pemerintah ingin membatasi subsidi LPG yang menurut pemerintah saat ini dinikmati oleh sebagian kalangan masyarakat yang sebenarnya tidak berhak menikmati subsidi gas LPG. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Pencurian tabung gas yang menyasar penjual kios lansia kembali terjadi di Tembalang, Kota Semarang. Dan kali ini pencuri mengambil 5 tabung gas 3 kg dengan harga yang lebih murah dari pasaran. Diduga pelakunya merupakan orang yang sama dari peristiwa di Genuk. Dengan leluasa, seorang pria membawa 5 tabung gas LPG dari toko milik Wakina di Jalan Karanggawang Barat Raya, Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Pemilik toko mengatakan saat itu pelaku datang dan menawar gas LPG 3 kg dengan harga Rp15.000, Rp3.000 lebih murah dibandingkan harga pasar. Pemilik yang sudah berusia 65 tahun itu termakan tawaran pelaku hingga 5 tabung gas kosong dibawa kabur. Nawari, bilangnya nanti kalau sudah sampai bawa sini. Nawari apa itu, Bu? Nawari gas. Sing isi itu, Mas. Dan itu botolnya pulang disanjang, Mas, kok botolnya mboten nganu sing ngoten isine pun makin Allah mboten percayakan kok Bu ngoten. Itu kosong, Bu. Nggih. Yang Beli 15.000 katanya. satu tabungnya 15.000. Terus habis itu Ya, ada liarane 18 ngoten sanjangipun. Mendapat laporan pencurian gas LPG, polisi pun mendatangi lokasi kejadian. Korban mengatakan pelaku sempat mengaku tinggal di sekitar toko. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi untuk penyelidikan lebih lanjut. Dia pura-pura menawarkan gas yang lebih murah. Setelah menawarkan, ternyata dia tidak menawarkan tapi mengambil barang itu dibawa kabur oleh berapa orang dan? sementara yang kita ketahui baru 1 orang. Sementara itu kita dari ciri-ciri pelaku mungkin sudah kita dikantongi dari tim opsional, nanti kan akan melakukan penyelidikan. Dari hasil rekaman kamera pengawas, ciri-ciri pelaku tidak berbeda dengan pelaku sebelumnya yang beraksi di Jalan Ngablak Indah, Kelurahan Banget Ayu, Kulon, Kecamatan Genuk beberapa waktu yang lalu. Saat di Genuk, pelaku membawa 6 tabung gas LPG. Polisi menduga pelaku sengaja menyasar pemilik toko atau warung yang dijaga orang yang sudah lanjut usia karena dinilai mudah ditipu daya dan tidak bisa melawan. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.